Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul bab 5, yaitu Sistem Pembayaran Perdagangan Internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat. Maka, dipilihnya cara pembayaran yang tepat antara lain. Yang pertama, advance payment atau cash payment. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan. Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi, seperti payment with order ialah pembeli membayar keseluruhan harga barang, termasuk ongkos angkut, asuransi, dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dan ada variasi lainnya yaitu vertical payment with order, ialah sistem pembayaran yang pembeli hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu. Misalnya, pembeli hanya membayar harga barangnya saja. Biaya-biaya lain sesuai yang dijanjikan seperti ongkos, angkutan, asuransi, dan biaya lainnya akan dibayar oleh pembeli setelah penjual melakukan kewajibannya yaitu mengirim barang. Penagihan sisa pembayaran oleh penjual umumnya dilaksanakan dengan mempergunakan sistem collection. Cara pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran advance mengandung resiko yang harus dipertimbangkan, khususnya oleh pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran. Bisa saja terjadi prestasi dari penjual yang berakibat fatal bagi pembeli. Misalnya, penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu yang diperjanjikan, atau penjual mengirim barang yang tidak kualifikasinya dan mutunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi seperti ini harus diperkuat dengan berbagai klausula yang menjamin kepentingan pembelinya. Misalnya, klausula tentang ganti rugi atau sanksi. Yang kedua ada open account. Dengan cara open account, barang yang telah dikirim kepada pembeli tanpa disertai surat perintah serta dokumen-dokumen pembayaran. Dalam open account, nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama pembeli. Dokumen yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli dapat melalui bank. Namun, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebagai kurir. Cara pembayaran dengan open account akan sangat menguntungkan bagi para pembeli, karena pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan, baru kemudian melakukan pembayaran. Pembeli juga memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh penjual. Keuntungan lainnya adalah pembeli memiliki waktu yang longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran. Di sisi lain, resiko yang muncul ada di pihak penjual. Misalnya, penjual harus mempunyai banyak modal, dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka resiko perubahan kurs menjadi tanggung jawabnya. Dan barang yang telah dikirimkan penjual kepada pembeli akan tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tidak tepat pada waktunya, dengan sendirinya penjual akan rugi karena telah menanamkan modal atas harga
harga barang, dan biaya-biaya lain untuk keperluan ongkos pengangkutan dan biaya asuransi. Keuntungan cara pembayaran seperti ini sama seperti pembayaran dengan advance payment, yaitu mengurangi biaya jasa perbankan. Yang ketiga ada letter of credit. Letter of credit tersebut adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang, di mana bank tersebut juga menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang. Pada saat ini, lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan letter of credit karena mempunyai beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, adanya jaminan pembayaran bagi para penjual. Yang kedua, adanya jaminan penerimaan barang bagi para pembeli melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam letter of credit. Yang ketiga, adanya fasilitas kredit penjual ataupun pembeli melalui perbankan. Yang keempat, adanya fasilitas hedging. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam letter of credit adalah A. Sifat letter of credit apakah revocable atau invocable. Yang kedua, tanggal expire letter of credit. Yang ketiga, tanggal pengapalan. Yang keempat, syarat-syarat dalam letter of credit. Misalnya, apakah dapat dilakukan transshipment atau partial shipment. Pembayaran transaksi LC, cara pembayaran yang paling umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang atau sales of goods. Cara pembayaran dengan mempergunakan LC terlebih dahulu dicantumkan dalam sales kontrak. Berdasarkan klausula, cara pembayaran dengan LC yang tercantum dalam kontrak. Selanjutnya, pembeli mengajukan aplikasi LC kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat menjual. Opening bank selanjutnya akan mengirim surat LC kepada beneficiary melalui bank korespondennya di negara penjual. Kemudian, bank memberitahu beneficiary bahwa kepadanya telah dibuka LC. Setelah menerima LC, penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Lalu, dokumen-dokumen asli mengenai barang tersebut diserahkan kepada advising bank dan duplikatnya dikirimkan kepada pembeli. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, maka advising bank akan melakukan pembayaran. Lalu dokumen yang diterima dan telah diperiksa oleh advising bank kemudian dikirim ke opening bank, dan setelah itu issuing bank akan melakukan pembayaran kepada advising bank. Pembuka kredit pembeli semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi bahwa semua dokumen telah datang. Issuing akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut. 1. Commercial Bills of Exchange. Jenis draft terdiri dari clean draft dan documentary draft. Commercial Bills of Exchange juga disebut wesel atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang kedua ada collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan, dan penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Lalu penagih setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen kepada collecting bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar.
Dalam collection bank, belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar, maka collection bank akan melakukan ke bank lain untuk melakukan ke bank lain yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan pihak yang harus membayar. Setelah pihak yang harus membayar melakukan pembayaran kepada penagih, maka akan diteruskan kembali kepada remitting bank. Remitting bank inilah yang akan melakukan pembayaran terhadap penjual. Untuk menghindari kesalahan pemahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi dengan menggunakan collection, International Chamber of Commerce atau disebut ICC menerbitkan Uniform Rules of Collection yang terakhir direvisi pada tahun 1995 tercatat dengan nomor publikasi 522. Berdasarkan URC 522, cara pembayaran dengan collection dapat terjadi dengan dua kondisi, yaitu document again payment and document again exception. Penjual menahan dokumen-dokumen pemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah adanya pembayaran dari pembeli. Sedangkan dalam dokumen again exception, eksportir akan menyerahkan dokumen ekspor setelah pembeli telah melakukan ekspektasi. Yang ketiga ada konsinyasi. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak penjual. Cara pembayaran ini cenderung mengandung resiko yang sangat besar bagi penjual. Kemungkinan terjadinya one presentasi sangat besar, dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan one presentasi yang pertama itu pembeli tidak membayar harga kepada penjual, dan yang kedua, pembeli telah berhasil menjual barang tersebut, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, pembeli mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut. Lalu, bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada penjual bahwa pihak tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga. Oleh karena besarnya resiko yang mungkin dialami oleh penjual, maka dalam kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausula yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya one presentasi. Manajemen strategi internasional adalah perkembangan dari beberapa strategi internasional yang merupakan kerangka yang komprehensif untuk mencapai tujuan pokok suatu perusahaan. Secara konsep, terdapat beberapa kesamaan antara mengembangkan sebuah strategi dalam bersaing dalam sebuah negara dan mengembangkan satu strategi untuk bersaing pada beberapa negara. Namun, mengembangkan strategi internasional jauh lebih rumit dibandingkan dengan mengembangkan strategi domestik. Sebelum mendapatkan manfaat dan menjalankan strategi kondisi pada perdagangan internasional, penting kita perlu tahu bagaimana strategi awal bagi suatu usaha agar bisa masuk pada sistem perdagangan internasional. Hal ini digolongkan kepada dua bagian. Pertama adalah mengekspor ke pasar luar negeri. Untuk mempertahankan produksi berbasis nasional dan mengekspor barang-barang ke pasar luar negeri dengan menggunakan jalur pengawasan distribusi. Dengan memakai pabrik dalam negeri atau domestik sebagai suatu basis produksi untuk mengekspor barang-barang ke luar negeri adalah suatu strategi yang baik untuk mengejar penjualan internasional. Yang kedua adalah pemakmuran di luar negeri. Perusahaan industri yang didasarkan pada sumber daya alam seperti minyak dangas, mineral, karet, dan kayu sering beroperasi dalam area internasional karena berperlengkapan bahan baku terletak di mancanegara untuk memasuki akses terhadap pelanggan-pelanggan terbaru untuk mencapai biaya rendah dan meningkatkan daya saing perusahaan dan untuk mengkapitalisasi kompetensi utamanya. Perdagangan internasional atau dikenal dengan istilah ekspor-impor, baik berupa barang maupun jasa dalam kurun waktu 4 tahun sejak 1996 sampai dengan 1970, terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perdagangan dan skala internasional efektif meningkatkan pertumbuhan angka penjualan dan pendapatan negara. Selain ekspor-impor, perusahaan internasional biasanya juga melakukan investasi baik seperti investasi portfolio atau tidak langsung, atau investasi tidak langsung.
Investasi tidak langsung adalah jenis investasi di mana investor tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan suatu aset, seperti pembelian saham atau obligasi. Sedangkan investasi langsung atau direct investment adalah jenis investasi di mana suatu perusahaan mengembangkan secara langsung usahanya pada suatu negara. Investor juga terlibat langsung pada pengembangan dan pengelolaan asetnya. Contohnya, seorang pengusaha melakukan perluasan perusahaan di negara lain. Usaha tersebut bisa berupa pabrik, toko, budidaya, perikanan, dan sebagainya. Apabila suatu negara menerima investasi yang cukup besar dari negara lain, baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut tergolong baik. Hal ini karena negara tersebut dianggap bisa memberikan laba yang besar bagi para investor dan juga keuntungan bagi warga negara itu sendiri. Perdagangan internasional penting dilakukan oleh perusahaan karena banyak manfaat yang bisa didapatkan diantaranya. Yang pertama yaitu perdagangan internasional jelas memberikan laba yang besar bagi suatu negara dibandingkan jika hanya mengandalkan perdagangan domestik. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan Singapura mengelola perputaran serta pendapatan negaranya melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat lebih menguntungkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu biaya produksi cenderung lebih murah, karena bahan baku produksi maupun tenaga kerja bisa dengan mudah didapat pada daerah ekspansi perusahaan, sehingga laba yang didapatkan bisa lebih besar. Selain itu, harga jual bisa lebih rendah, sehingga statistik barang habis terjual lebih meningkat. Yang kedua ada melindungi pasar, keuntungan dan penjualan. Melalui perdagangan internasional, apabila terdapat permasalahan pasar domestik, seorang investor atau pengusaha dapat tetap mengamankan stabilitas keuntungan pada penjualan pada pasar saing, sehingga kerugian yang dirasakan oleh pengusaha investor dapat dikatakan tidak terlalu signifikan. Dalam hal ini, contoh dari keuntungan adanya perdagangan internasional adalah pada stabilitas jaminan pasokan bahan baku mentah produksi negara tempat mengembangkan usaha atau investasi. Sekian rangkuman bab 6. Terima kasih.